29, Reruntuhan Kuno. Kamu! Duen Qiaorong tidak menyangka bahwa Yang Jen begitu sombong. Tapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara seolah memikirkan sesuatu. Yang Jen, omong-omong, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang mungkin mengubah kesulitanmu saat ini. Apa itu? Begitu Yang Jen mendengar bahwa dia memiliki cara untuk mengubah kesulitannya saat ini, dia segera mendapatkan kembali semangatnya. Kamu tidak boleh memberitahu orang luar tentang hal ini. Melihat sekeliling dengan hati-hati, Duen Qiaorong diam-diam bersandar ke telinga Yang Jen. Apa? Kamu benar-benar menemukan reruntuhan kuno yang baru? Setelah mendengarkan kata-kata Duen Qiaorong, Yang Jen melebarkan matanya dengan gembira. Dia tidak asing dengan reruntuhan kuno. Dia telah memasuki reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya dan dia tahu bahwa ada kesenangan besar atau peluang besar. Resep pil yang Yang Jen gunakan yaitu pil reinkarnasi di kehidupan sebelumnya diperoleh dari reruntuhan kuno. Dan banyak bahan obat-obatan langka juga diperoleh dari reruntuhan kuno. Dapat dikatakan bahwa ada banyak harta karun yang tersembunyi di reruntuhan kuno. Namun, dia tidak menyangka bahwa sekte inti merah dan sekte tanpa ikatan telah menemukan yang baru ketika hampir semua reruntuhan kuno telah digali. Jika kabar ini menyebar, hal ini akan menarik banyak ahli. Lagi pula, semua jenis pembatasan tidak ada artinya di depan para ahli tersebut. Mereka benar-benar bisa menerobos masuk. Melihat penampilan misterius Duen Qiaorong, dia merasa sedikit beruntung. Untungnya, praktisi kultivasi dalam alam seperti itu tidak mengerti betapa menariknya reruntuhan kuno itu. Jika Duen Qiaorong tahu betapa berharganya itu, dia tidak akan memberitahunya. Duen Qiaorong mengatakan kepadanya bahwa hanya ada setengah bulan sebelum sekte tanpa ikatan dan sekte inti merah akan mengirim murid untuk menjelajah. Tapi sekarang, masih ada satu tempat yang belum diputuskan dari 5 tempat di sekte tanpa ikatan. Jika Yang Jen menyerahkan harta yang dia dapatkan di reruntuhan kuno setelah dia bergabung dengan sekte tanpa ikatan dan mendapatkan tempat itu, sekte tersebut berjanji untuk memenuhi satu persyaratan mereka. Saat itu, tidak masalah membawa pengikutnya naik gunung. Oke, aku berjanji untuk bergabung dengan sekte tanpa ikatan, tapi aku harus melakukan satu hal dulu. Hampir tanpa berpikir, Yang Jen langsung mengambil keputusan. Bukan untuk hal lain selain hal-hal di reruntuhan kuno. Dia harus bergabung dengan sekte tanpa ikatan. Sebagai perbandingan, dia tidak menganggap serius masalah kota Moikan sama sekali. Pada awalnya, dia berencana untuk menghancurkan keluarga Sima untuk menarik perhatian sekte tanpa ikatan dan mengandalkannya untuk membantunya mendapatkan kualifikasi untuk melewati level menjadi murid ketika dia bergabung dengan sekte tanpa ikatan. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Keluarga aristokrat seperti keluargamu tidak layak bertanggung jawab atas kota Moikan. Dia harus menjaga keluarga Sima, yang bisa menekan keluargamu, sisanya. Dia hanya perlu menunggu setengah bulan. Dia percaya bahwa dia pasti bisa mendapatkan sesuatu dari reruntuhan kuno dan membiarkan Cai Yun dan yang lainnya mengikutinya naik gunung. Saudara Yang, apa yang akan kamu lakukan? Kita harus kembali ke sekte sesegera mungkin sebelum gelap. Sima Jianan telah membawa banyak murid dari sekte inti merah kali ini. Aku khawatir mereka akan menyerang kita pada waktu yang tepat. Ini akan sangat berbahaya. Jangan khawatir. Kita akan segera meninggalkan kota Moikan. Tapi aku harus pergi ke tempat lain untuk mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang. Pijaran emas berkilau mengalir keluar. Di luar kota Raja Obat, Beruang Junior, Cai Yun dan saudara perempuan beruang menatap punggung Yang Jen dengan sedih. Pada saat ini, Cai Yun tidak dapat menahannya lagi dan air mata mengalir. Cai Yun, jangan menangis. Kakak yang berkata bahwa dia akan kembali menjemput kita paling lama dalam sebulan. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Melihat bahwa Beruang Junior juga sangat kecewa dan menundukkan kepalanya, saudara perempuan beruang juga hanya bisa menghiburnya. Dia bisa melihat bahwa Cai Yun sangat peduli dengan Yang Jen. Sekarang Yang Jen benar-benar bergabung dengan sekte tanpa ikatan dan mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke sekte tanpa ikatan dalam 1 bulan. Tapi apakah sesederhana itu? Setelah Yang Jen bergabung dengan sekte tanpa ikatan, mereka tidak akan menjadi orang dari dunia yang sama di masa depan dan janjinya akan sia-sia. Tapi saudara perempuan beruang tidak berani mengatakannya, karena takut Cai Yun akan jauh lebih sedih dan dia hanya bisa menghiburnya. Adapun reaksi Beruang Junior, saudara perempuan beruang tidak memahaminya. Cai Yun adalah seorang wanita dan itu normal baginya untuk peduli pada Yang Jen. Tapi Beruang Junior adalah seorang pria. Mengapa dia begitu bergantung pada Yang Jen? Mungkinkah dia? Memikirkan hal ini, saudara perempuan beruang tidak tahan untuk bergidik. Matahari merah terbit di timur dan langit penuh dengan sinar cahaya. Di aula yang megah, ketika Yang Jen mengenakan pakaian sekte tanpa ikatan, dia secara resmi bergabung dengan sekte tanpa ikatan saat ini. Namun, pakaiannya berbeda dari pakaian orang lain. Ada kata ubat di pakaiannya, yang berarti dia bergabung dengan alkimia. Sekte tanpa ikatan dibagi menjadi 3 organisasi. Yang pertama adalah kultivasi bela diri.
Orang-orang ini bertanggung jawab atas tugas-tugas kecil dan besar di gunung. Selain itu, mereka berdedikasi untuk berkultivasi. Yang kedua adalah kultivasi senjata. Selain kultivasi, hobi terbesar orang-orang ini adalah memurnikan senjata. Yang terakhir adalah kultivasi alkimia. Dan dibuka untuk orang-orang seperti Yang Jen yang memiliki kemampuan dan sarana untuk memurnikan pil obat. Mereka biasanya bertanggung jawab untuk memurnikan beberapa pil obat untuk sekte tersebut. Yang Jen, aku kakak seniormu sekarang. Setelah menyelesaikan formalitas, Duen Qiaorong menyambutnya dengan ekspresi gembira ketika Yang Jen keluar dari aula. Kamu sangat membosankan. Yang Jen menatap Duen Qiaorong dengan wajah muram. Sebagai ahli alkimia, tidak mungkin baginya untuk memanggilnya kakak senior. Itu sangat membosankan. Melihat ekspresi malu Yang Jen, Duen Qiaorong memutar matanya. Ayo pergi. Semua formalitas sudah selesai. Aku akan membawamu untuk mengatur sisanya. Faktanya, untuk pendatang baru, sekte tanpa ikatan memiliki orang khusus yang bertanggung jawab atas pengaturan tersebut, tetapi Yang Jen tidak tahu mengapa Duen Qiaorong harus membimbingnya secara pribadi. Bagaimanapun, identitasnya tidak biasa. Setelah Yang Jen datang ke sekte tanpa ikatan, dia menyadari alasan mengapa Duen Qiaorong dapat menerima murid atas nama Seka adalah karena dia adalah diaken dari kultivasi bela diri sekte tanpa ikatan dan dia bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan perekrutan murid baru. Selain itu, dia memiliki banyak tanggung jawab atas banyak hal lain di sekte tersebut. Pasti ada banyak orang yang akan menyanjung orang seperti dia. Jika Yang Jen adalah murid biasa, dia juga ingin menyanjung Duen Qiaorong. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Duen Qiaorong akan sangat antusias dengannya. Nona Duen, sejujurnya, apakah kamu menyukaiku? Melalui sekte tanpa ikatan, ketika banyak murid melihat Duen Qiaorong, mereka akan menyambutnya dengan hormat. Duen Qiaorong tersenyum dan mengangguk kepada mereka juga. Ketika mereka pergi ke tempat terpencil, Yang Jen akhirnya mau tidak mau bertanya. Aku menyukaimu? Tidak menyangka Yang Jen akan menanyakan pertanyaan seperti itu tiba-tiba, Duen Qiaorong menatapnya dengan heran dan melihat sekelilingnya dari atas ke bawah. Yang Ji, kamu terlalu sombong. Meskipun kamu terlihat tampan, kamu masih jauh dari pasangan kultivasi gandaku. Aku hanya ingin membantumu dengan tulus. Benarkah? Aku jadi lega. Yang Jen mengangguk. Ketika Duen Qiaorong melihat ekspresi Yang Jen, dia langsung marah. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Yang Jen tersenyum dan hendak melarikan diri, tetapi Duen Qiaorong meraih pergelangan tangannya lebih cepat. Kembali! Duen Qiaorong menariknya kembali dengan tiba-tiba, tetapi pemandangan yang menakjubkan muncul. Pada awalnya, Yang Jen tidak ingin melawan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Duen Qiaorong akan menggunakan begitu banyak kekuatan. Yang Jen tidak bisa mengendalikannya dan langsung melompat ke Duen Qiaorong. Tetapi ketika Yang Jen menubruk Duen Qiaorong juga tidak bisa mengendalikannya. Kemudian mereka berdua bersandar bersama. Mereka tertubruk dan jatuh dengan keras ke tanah. Bab 50, Wujun Cai. Ketika Duen Qiaorong melihat bahwa Yang Jen semakin dekat dengannya, Duen Qiaorong bahkan lupa untuk menghindar. Ketika Duen Qiaorong bereaksi, mulutnya berjarak kurang dari 1 inci dari mulut Yang Jen. Saat itu, Duen Qiaorong akhirnya bereaksi. Kepalanya miring ke satu sisi. Bruk. Kedua bibir bersentuhan dengan erat. Yang Jen juga ingin bersembunyi saat ini, tapi sayangnya, keduanya bersembunyi di arah yang sama. Mereka merasa seperti tersengat listrik. Ketika mulut Yang Jen menyentuh bibir merahnya, Duen Qiaorong merasa seolah-olah ada arus listrik yang kuat melewati tubuhnya dan dia hanya bisa gemetar. Kali berikutnya, Yang Jen pergi seperti menghilang dari udara. Setelah mencari beberapa saat, Duen Qiaorong akhirnya melihat sosok Yang Jen di bawah pohon Osmanthus 3 meter darinya. Di bawah pohon Osmanthus, Yang Jen memegang Osmanthus di tangannya dan meletakkannya di bawah hidungnya untuk mencium seolah-olah dia telah mabuk di dunianya dari awal hingga akhir dan dia tidak pernah mengalami apa yang baru saja terjadi. Melihat adegan ini, Duen Qiaorong tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Yang Jen adalah bajingan. Dia tidak mengatakan sesuatu setelah dicium olehnya, tetapi Yang Jen memutuskan hubungan dengannya terlebih dahulu. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana? Aku masih punya urusan lain yang harus dilakukan setelah mengantarmu untuk mengambil barang-barang yang diperlukan. Cepat! Melihat Yang Jen dengan kesal, Duen Qiaorong bahkan ingin menendangnya turun gunung, tetapi dia juga tahu apa yang terjadi barusan hanyalah kesalahpahaman. Jadi tak satu pun dari mereka ingin menyebutkannya lagi. Oke. Seolah baru sembuh, Yang Jen bergegas menyusul. Namun di tengah perjalanan, mereka tidak lagi mengucapkan satu kata pun satu sama lain. Di depan aula yang megah, Duen Qiaorong dan Yang Jen berhenti. Ini adalah tempat untuk menerima perlengkapan sebelum kamu memasuki sekte. Setelah menerimanya, aku akan membawamu menemui Tuan Mad. Kamu akan menjadi muridnya di masa depan.
Apa yang baru saja terjadi tadi sepertinya telah dilupakan dalam waktu yang singkat ini. Duen Qiaorong telah kembali ke nada normalnya. Mengerti? Yang Jen mengangguk dan kemudian melangkah masuk. Selain seorang murid yang bertugas menjaga yang duduk bersila di tengah, tidak ada apa-apa di aula besar. Sadar bahwa ada seseorang yang datang, pria itu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Duen Qiaorong dan Yang Jen yang masuk, dia tersenyum lembut. Kakak senior Duen, mengapa kamu di sini? Dia perlahan melangkah maju dan berkata kepada Duen Qiaorong seolah dia tidak melihat Yang Jen sama sekali. Biarkan aku memperkenalkannya. Dia adalah Yang Jen, murid baru. Aku membawanya untuk menerima perlengkapan. Di hadapan pria yang menyapanya, Duen Qiaorong hanya mengangguk sedikit. Saudara muda Yang, senang bertemu denganmu. Aku Juncai. Mendengar kata-kata ini, Wu Juncai melihat Yang Jen dari atas ke bawah. Meskipun dia terlihat baik, Yang Jen merasakan sedikit permusuhan di matanya. Dengan sedikit senyuman, Yang Jen membungkuk dan menjawab. Kakak Wu, senang bertemu denganmu. Aku sudah lama mendengar namamu. Berhenti menyanjungku. Wu Juncai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudara muda Yang, sekarang bukan harinya sekte merekrut murid baru, tetapi kamu dapat bergabung dengan sekte tanpa ikatan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kamu pasti sangat berbakat. Setidaknya kamu harus menjadi peringkat ketiga ahli alkimia, kan? Dia sudah memperhatikan kata di pakaian Yang Jen dan sekarang bukan hari bagi sekte tanpa ikatan untuk menerima murid baru. Jadi spekulasi Wu Juncai bukan tanpa alasan. Kakak senior Wu, kamu menyanjungku. Kemampuanku yang buruk tidak layak untuk disebutkan. Menghadapi kata-kata Wu Juncai, Yang Jen tersenyum dan tidak mengatakan lebih jauh. Saudara muda Yang, kamu sangat rendah hati. Aku mengerti. Semakin banyak Yang Jen berkata demikian, semakin penasaran Wu Juncai. Dia hendak bertanya lagi tetapi diinterupsi oleh Duen Qiaorong. Oke, jangan banyak bicara, kata Duen Qiaorong dengan tidak sabar. Wu Juncai, setelah membawa saudara muda Yang untuk mendapatkan perlengkapan, aku masih memiliki hal lain untuk ditangani. Kamu boleh mengobrol nanti ketika kamu punya waktu. Cepat dan berikan dia perlengkapan. Oke. Melihatnya, Wu Juncai tersenyum canggung dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia berbalik, berjalan ke sisi aula dan mengeluarkan sebuah paket. Ada 3 perlengkapan untuk setiap murid baru, tas dunia yang memiliki 1 meter kubik ruang, 5 pil kekuatan dan token pengembang gua. Setelah perkenalan singkat, Wu Juncai menyerahkan paket tersebut langsung ke Yang Jen. Mengambil bungkusan itu, Yang Jen tampak senang tapi hatinya menghina. Benar saja, sekte tanpa ikatan adalah sekte kecil. Barang-barang yang mereka berikan kepada murid baru sangat lusuh. Dia tidak kekurangan pil kekuatan sama sekali. Tas dunia hanya memiliki 1 meter kubik ruang yang hanya sampah. Meskipun benda ini sangat berharga bagi orang biasa, di mata Yang Jen, 1 meter kubik ruang terlalu kecil. Untuk sekte-sekte yang dia kenal di kehidupan sebelumnya, bahkan murid baru yang paling lemah pun bisa mendapatkan cincin semesta yang memiliki setidaknya puluhan meter kubik ruang. Dan semua pil obat yang mereka dapatkan tidak lebih rendah dari peringkat keempat. Kesenjangan di antara mereka begitu besar. Di antara 3 perlengkapan, hanya token pengembang gua yang berguna baginya karena dia bisa mengembangkan rumah gua di dalam tempat yang diizinkan di sekte tanpa ikatan sesuai keinginannya. Ketika Duen Qiaorong dan Yang Jen hendak pergi setelah menerima barang-barang ini, suara Wu Juncai tiba-tiba keluar lagi. Kakak senior Duen, kita akan berangkat setengah bulan lagi. Maukah kamu meluangkan waktu untuk berlatih kerja sama denganku kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi? Mendengar kalimat ini, Duen Qiaorong langsung berhenti. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata tanpa melihat ke belakang. Lupakan saja, aku akan mundur sebentar selama ini. Kamu bisa bekerja sama dengan seseorang. Setelah berbicara, Duen Qiaorong pergi dari situ tanpa melihat ke belakang dan Yang Jen mengikutinya. Diam sepanjang jalan, setelah menjauh dari sana, Yang Jen tiba-tiba menatap Duen Qiaorong. Kakak senior Duen, apakah Wu Juncai juga berpartisipasi dalam aktivitas memasuki reruntuhan kuno? Aku pikir dia hanya berada di tingkat menengah alam laut dalam. Karena dia punya pendukung besar. Duen Qiaorong tersenyum menghina. Paman Wu Juncai, Wu Lingzi, adalah salah satu dari 3 tetua sekte tanpa ikatan kami. Dia memenangkan tempat karena hubungan mereka, tetapi aku menyarankanmu untuk tidak ditipu olehnya. Meskipun dia terlihat baik, dia sangat berbahaya. Banyak murid di sekte kita telah tertipu olehnya. Bagaimana denganmu? Yang Jen mengangguk sambil berpikir. Aku? Duen Qiaorong terkejut dan tatapan dingin melintas di matanya. Melihatnya, Yang Jen tidak melanjutkan bertanya. Dia bisa melihat bahwa Duen Qiaorong juga menderita kerugian karena Wu Juncai. Dalam waktu berikutnya, Yang Jen tidak bertanya lagi dan Duen Qiaorong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membawanya ke rumah gua Tuan Mat dan kemudian pergi.
Sebelum Duen Kiaorong pergi, dia mengatakan bahwa Yang Jen bisa pergi kepadanya ketika dia memutuskan di mana dia akan mengembangkan rumah gua. Di luar rumah gua yang lusuh, Yang Jen sedang menunggu Tuan Mat, yang bertanggung jawab atas budidaya alkimia. Dia tidak tahu kemana Tuan Mat pergi. Yang Jen menunggu lama tapi tidak ada yang kembali. Namun, sesuai aturan, sebagai pendatang baru harus melapor ke Tuan Mat sebelum berurusan dengan hal lain. Tepat ketika Yang Jen hampir tidak sabar, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut tiba-tiba datang.